Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Buria dalam pembelajaran kimia. Tetap semangat, Nak. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian laju reaksi. Atau sama aja dengan kecepatan reaksi ya. Ada buku yang menuliskan kecepatan reaksi, ada yang menuliskan laju reaksi. Cabang ilmu kimia yang secara khusus mempelajari reaksi kimia adalah kinetika kimia. Dalam kinetika kimia ya. Kemudian perlu kamu pahami bahwa kecepatan suatu reaksi itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Contoh reaksi yang sangat cepat, reaksi nuklir tentunya. Reaksi logam natrium dengan air. Ini sering Ibu lakukan ya. Biasanya dilakukan percobaan di kelas 3. Natrium itu warnanya mengkilap, lunak, logam yang mengkilat dan lunak disimpan di dalam minyak tanah. Kalau kita ambil sedikit sebesar biji kacang kedelai, kita masukkan cemplungkan ke dalam tabung reaksi atau gelas kimia yang berisi air ya, gelas kimia berisi air, itu akan bereaksi sangat cepat dan bahkan timbul api ya. Dan kalau misalnya 2 biji kacang kedelai sebesar kacang kedelai Na itu kita masukkan, dia berputar bereaksi, belum lagi habis kita masukkan lagi sebesar biji kacang kedelai, itu bisa mengakibatkan ledakan ya. Makanya dikatakan ada bom natrium ya. Itu reaksi yang sangat cepat. Ada reaksi yang sangat lambat, mengubah grafit menjadi intan. Perlu kamu tahu bahwa grafit itu rumusnya juga karbon, intan itu juga rumusnya karbon. Jadi sebagai grafit biasanya dituliskan C dalam kurung grafik. Intan itu ya C tapi intan. Tentu intan sangat mahal ya. Grafit murah. Grafit itu hitam butek ya. Intan itu mengkilat. Sangat mahal dan indah. Oke, kita lanjut ke pengertian laju reaksi. Laju reaksi dilihat dengan dari berkurangnya pereaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya produk itu hasil tiap satuan waktu. Misalnya ini reaksi A tambah B. Tentu A itu adalah pereaksi. B itu adalah produk. Ya. Jadi, jika A mengalami pengurangan, saya ulangi. Kalau terjadi reaksi, molekul A mengalami pengurangan, sedangkan molekul B mengalami penambahan. Karena A sebagai pereaksi, B itu produk atau hasil. Sehingga laju reaksi bisa dikatakan sebagai berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Negatif itu menyatakan berkurang. Atau bertambahnya konsentrasi B per satuan waktu. Saya ulangi, laju reaksi dilihat dari berkurangnya pereaksi per satuan waktu atau bertambahnya produk per satuan waktu. Satuan jumlah zat yang jelas molaritas. Kamu udah tahu bahwa molaritas itu adalah mol zat terlarut per volume larutannya. Konsentrasi molaritas biasanya dilambangkan atau dibikin notasi lambangnya juga 2 kurawal ya. Sehingga rumus laju itu tadi konsentrasi ya molaritas ya. Waktu itu ya detik atau sekon ya. Jadi laju bisa aja satuannya molar per detik atau molar per sekon. Dalam grafik ini gini. Bagaimana hubungan laju dengan konsentrasi? Ini tadi waktu, bukan hubungan waktu ya, sorry ya. M itu adalah konsentrasi. Sebagai sumbu X dia waktu, sebagai sumbu Y dia konsentrasi. Tentu A tadi sebagai pereaksi, awalnya dia banyak, lama-lama akan mengalami pengurangan. Konsentrasinya akan turun dengan bertambahnya waktu. Lain dengan B sebagai produk,
Dengan bertambahnya waktu tadinya B itu 0 tidak ada, akhirnya dia lama-lama bertambah. Dengan bertambahnya waktu, konsentrasi B itu juga makin besar atau meningkat ya. Nah, itu grafiknya. Nah, sekarang kita lihat reaksi umum. Misalnya nih ada reaksi umum P tambah Q menjadi R tambah S. Tentu inilah pereaksi. Tentu inilah produk. Koefisiennya A, B, C, R. Kalau kita mencari rumus lajunya atau lajunya sama dengan min 1 per A. A itu tadi koefisien dari P. 1 per A kali perubahan konsentrasi P per delta T. Sama dengan min 1 per koefisien dari Q yaitu B kali perubahan konsentrasi Q per satuan waktu. Sama dengan positif karena dia produk bertambah ya. 1 per C yaitu koefisien dari R perubahan konsentrasi R per satuan waktu. Sama dengan plus 1 per D yaitu koefisien dari S perubahan konsentrasi S per satuan waktu. Itu ya rumus laju. Nah, sekarang nih soalnya. Nyatakan rumus laju untuk reaksi berikut. Ini reaksi apa nih? Ini pembakaran ya. Ini masih ingat ya, metana. Dibakar hasilnya CO2 dan H2O. Ini koefisiennya sudah lengkap. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Sehingga kalau disuruh menyatakan rumus laju, rumus lajunya adalah reaksi pasti min, produk pasti plus. Nah, sehingga rumus lajunya V sama dengan min perubahan konsentrasi C4 per delta T. Karena koefisiennya 1 langsung ya. Sama dengan min 1 per 2. Koefisien O2 2. 1 per 2 kali perubahan konsentrasi O2 per satuan waktu sama dengan plus CO2. Karena koefisiennya 1 langsung perubahan konsentrasi CO2 per satuan waktu sama dengan 1 per 2. Karena koefisien H2O 2 kali perubahan konsentrasi H2O per satuan waktu. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut. Ani. Ada reaksi NO2 ditambah O2 menjadi 2N2O5. Diketahui laju O2-nya. Ditanyalah berapa laju dari N2O5, berapa laju dari NO2. Nah, sekarang kita tulis dulu reaksinya. Ulang ya. 4NO2 tambah O2 menjadi 2N2O5. Ini perbandingannya ini 4, ini berarti 1, ini berarti 2. Artinya ini ya, laju NO2 itu 4 kali lebih besar dibanding laju O2. Atau laju dari N2O5 2 kali lebih besar dari laju O2. Nah, sekarang jika diketahui laju O2-nya 0,024 molar per second atau per detik sama aja. Ditanya berapa sih laju pembentukan N2O5? Tentu pembentukan karena dia produknya dibentuk. Kita lihat perbandingan koefisien dari O2 dengan N2O5. Nah, tadi sini kalau kita lihat dari koefisiennya bahwa laju N2O5 2 kali lebih besar dari laju O2. Atau laju N2O5 sama dengan 2 per 1 kali laju dari O2. Sehingga kita masukkan 2 kali laju O2 0,024 molar per sekon sama dengan 0,048 molar per sekon. Itulah laju dari N2O5.
Sekarang laju dari NO2. Tentu NO2 mengalami pengurangan. Kita lihat perbandingannya. Perbandingannya 4:1. Artinya laju NO2 itu 4 kali lebih besar dari laju O2. 4 kalinya. Sehingga di sini 4/1. Laju NO2 4/1 dari laju O2. Sehingga 4 kali berapa laju O2? 0,024. Sehingga hasilnya menjadi 0,096 molar per sekon. Itu ya, masih bisa dipahami ya? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Dalam ruang 10 liter direaksikan N2 0,2 mol, H2 0,2 mol, di persamaan reaksinya. Setelah 5 detik ternyata N2 sisa sekian. Ditanyalah laju N2, laju H2, laju NH3. Oke, ini belum diketahui molarnya, baru mol. Kita tuliskan dulu reaksinya ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Boleh kita tulis begini. Mula-mula bereaksi, kemudian sisa. Mula-mula N2-nya 0,2. H2 0,2. Tentu NH3 belum ada, ya. Karena yang kita masukkan kan N2 dan H2. Setelah kita masukkan N2 dan H2 baru NH3 dihasilkan. Jadi awalnya dia 0. Kemudian setelah 5 detik berarti delta T-nya 5 detik. N2 sisa 0,18. Berarti sisa ini N2 ini ya. Ini N2 ternyata sisa dia 0,18. Ini cukup kita cari ini. Ini berapa? N2 yang bereaksi. Berarti N2 yang bereaksi. Ayo, dari mana? Tentu N2 mula-mula dikurang yang sisa, ya. N2 mula-mula dikurang N2 sisa. Nah, itulah yang bereaksi. Berarti 0,2 dikurang 0,18. Sehingga hasilnya 0,02 mol ya. Karena tadi ini mol ya. Ini mol, ini juga mol. Oke. Nah, sekarang ditanya berapa laju H2? Yang A, laju N2 ya. Mencari laju N2 gimana? Berapa berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu. Kamu tahu ini lambang konsentrasi molaritas sama aja itu mol per liter ya, mol per liter. Ya, yuk kita masukkan berapa N2 yang berkurang, yang bereaksi. Ini N2 bereaksi sama aja, ini N2 yang berkurang ya. Berkurang berarti 0,02 mol. Volumenya mana volumenya ini? 10 liter. Dibagi waktunya 5 detik. 0,02 dibagi 10, 0,002 dibagi 5, berarti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Mol per liter ini saya jadikan molar per detiknya. Itulah laju N2. Lanjut ke B. Apa yang ditanya? Laju H2. Laju H2. Sekarang kita lihat perbandingan laju H2 dengan N2 ya. Bahwa laju H2 3 kali lebih besar dari laju N2. Jadi laju H2 adalah 3/1 dari laju N2. Sehingga laju H2 3 kali 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan
12 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Oke, yang C, laju NH3. Nah, sekarang kita lihat perbandingan koefisiennya. Laju N2 dengan laju NH3. NH3 dua kalinya dari laju H2 ya. Kalau kita lihat di sini perbandingannya. Laju NH3 dua kali lebih besar dari laju N2. Berarti dia adalah 2/1 kali laju N2. Berarti 2 kali laju N2 tadi berapa? 4 kali 10 min 4 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4. Tentu satuannya tetap molar per detik atau molar per sekon. Oke, saya pikir sudah jelas. Semoga tidak ada yang salah lagi. Semoga kamu cepat paham. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.